Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang materi dasar latihan otot dan olahraga modern. Nah, otot adalah bagian dari jaringan lunak tubuh manusia yang memiliki fungsi sebagai penggerak aktif tulang dan tempat disimpannya cadangan energi. Nah, tubuh manusia tersusun dari sekitar 650 jenis otot. Bahkan kategori normal untuk massa otot adalah setengah dari berat badan total. Nah, otot akan mulai terbentuk setelah melakukan aktivitas fisik yang cukup berat, contohnya seperti latihan resistensi. Nah, saat melakukan hal tersebut, otot akan mengalami kerusakan mikroskopis sehingga memicu tubuh untuk membangun jaringan baru di lokasi otot yang rusak. Nah, yang kedua, langsung saja, prinsip dasar pembentukan otot. Menurut Johnson Ongkot pada tahun 2016 mengatakan bahwa ada 10 prinsip dasar yang dapat diterapkan untuk melakukan pembentukan otot. Yang pertama, surplus kalori. Seperti disebutkan di atas bahwa pembentukan otot dapat terjadi ketika otot tersebut mengalami kerusakan mikroskopis akibat aktivitas fisik yang cukup berat. Yang kedua, latihan secara rutin dan berkelanjutan. Nah, untuk mendapatkan otot tubuh yang terlihat jelas tentunya tidak akan bisa didapatkan dalam sesekali latihan saja. Terus yang ketiga yaitu konsumsi cukup protein. Saat berada dalam program pembentukan otot, jumlah asupan protein menjadi suatu poin penting yang harus diperhatikan. Terus yang keempat yaitu waktu. Dalam program pembentukan otot diperlukan kesabaran saat melakukan pencapaian sebuah hasil yang baik. Tentunya harus melewati proses terlebih dahulu. Terus yang kelima yaitu memanfaatkan semua rentang repetisi. Nah, banyak yang beranggapan bahwa 6-12 repetisi adalah yang paling baik untuk pembentukan otot. Padahal sebenarnya tidak begitu. Semua repetisi baik bermanfaat bagi pembentukan otot. Terus yang keenam, fokus pada compound lift. Nah, compound lift itu adalah gerakan-gerakan yang melibatkan banyak kelompok otot. Terus yang ketujuh, menggunakan teknik yang tepat. Yang kedelapan, membiarkan tubuh mengalami sedikit peningkatan kadar lemak. Yang kesembilan, jangan memaksakan diri. Saat latihan otot itu tidak boleh terlalu memaksakan diri. Nah, yang kesepuluh, terapkan deloading. Menyediakan waktu untuk fase deloading dapat membuat kemajuan untuk jangka yang panjang. Nah, selanjutnya yaitu olahraga. Istilah olahraga terdapat dalam bahasa Jawa yaitu olahraga. Nah, olahraga itu olah yang artinya melatih diri menjadi seorang yang terampil, sedangkan rogo yang berarti badan. Jadi olahraga adalah suatu bentuk pendidikan individu dan masyarakat yang mengutamakan gerakan-gerakan jasmani yang dilakukan secara sadar dan sistematis. Pada dasarnya olahraga itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama olahraga prestasi dan yang kedua olahraga rekreasi. Terus yang selanjutnya yaitu jenis-jenis olahraga. Jenis-jenis olahraga itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama olahraga modern dan yang kedua olahraga tradisional. Olahraga modern itu meliputi seperti angkat besi, atletik, balap motor, balap mobil, berkuda, balap sepeda. Nah, itu yang olahraga modern. Sedangkan olahraga yang tradisional yaitu olahraga yang seperti main benteng, egrang, yang seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu teknik dasar permainan sepatu roda.
sepatu roda dan rollerblade dapat menjadi sebuah aktivitas bersantai yang seru, latihan yang luar biasa, olahraga lomba, ataupun sebagai alat transportasi. Nah, setelah kita mengetahui cara berdiri dengan benar, cara meluncur dan berhenti, kita akan ketagihan untuk memainkannya. Nah, langkah-langkah untuk permainan sepatu roda. Yang pertama, mengenakan peralatan, yaitu seperti mengenakan sepatunya, topi, terus sarung tangan, helm, nah seperti itu. Nah, terus yang kedua itu kita harus bisa mengatur posisi tubuh. Nah, posisi tubuh itu saat pertama kali berada di arena, kita akan merasa tidak memiliki kendali pada sepatu. Nah, kita mungkin kehilangan keseimbangan dan jatuh beberapa kali. Yang kedua yaitu sulit untuk berdiri diam saat memakai sepatu roda. Nah, selanjutnya yaitu berjalanlah seperti bebek. Nah, maksudnya itu menggunakan tumit bersama-sama dan jari-jari kaki menekan, mulai berjalan perlahan-lahan ke depan, pertama ke kanan, terus kemudian ke kiri. Nah, itu dilakukan terus-menerus sampai kita bisa menjadi nyaman dan bisa mengontrol diri kita. Nah, yang selanjutnya yaitu kita mempelajari cara meluncur. Nah, perpanjang setiap langkah yang kita ambil dengan membiarkan diri kita melaju untuk sementara. Doronglah dengan satu kaki dan meluncurlah dengan kaki yang lain sampai kita kehilangan momentum. Terus berlatih berbelok pada saat kita meluncur. Terus kemudian saat sudah bisa, kita bisa meluncur dengan gerakan yang lebih cepat lagi. Terus yang selanjutnya yaitu kita mempelajari cara berhenti atau pengereman. Sepatu roda sebelah kanan memiliki rem di bagian tumit untuk berhenti. Nah, meluncurlah dengan sepatu berada sejajar satu sama lain, tapi tetap dalam posisi jongkok dan bersandar sedikit ke depan. Nah, kemudian tempatkan sepatu roda setelah kanan sedikit di depan sepatu kiri. Nah, kemudian angkat kaki kiri dari sepatu roda sebelah kanan. Kemudian tekan keras pada tumit. Nah, semakin kita menekan keras kepada tumit, maka kita akan semakin cepat pula bisa berhenti. Mungkin itu yang penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.